perkenalkan, kami mahasiswa dari STIKS Mata Kupang, Poli Devida Negara. Di sini kami akan membuat video terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan tindakan pidana dan peranan mahasiswa untuk mencegah korupsi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, jadi baik. Sebelum kita masuk pada upaya bagaimana penanggulangan korupsi itu sendiri, kita perlu mengetahui definisi dari korupsi. Nah, di sini saya akan bertanya pada dua teman saya tentang definisi dari korupsi itu sendiri. Oke, jadi baik. Mari kita langsung bertanya pada kedua teman saya. Halo, permisi. Oke, jadi di sini ada Muti dan Ririn. Mereka akan menjelaskan tentang definisi dari korupsi itu sendiri. Nah, menurut Muti, apa itu korupsi? Baik, menurut saya korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu menurut Muti. Nah, sekarang kita akan bertanya pada Ririn bagaimana pendapatnya tentang korupsi itu sendiri. Nah, Ririn, korupsi itu apa sih? Korupsi itu seperti penyuapan, penggelapan, dan tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh pejabat atau orang lain. Oke guys, jadi intinya korupsi itu harus dibasmi karena sangat merugikan bagi diri sendiri, orang lain, ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi mari kita bersama-sama sebagai mahasiswa yang terpelajar, kita sama-sama membasmi korupsi dari diri kita sendiri. Saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan kejahatan korupsi yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu yang pertama, menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku. Sanksi ini diberikan kepada orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa orang perorangan dan korporasi dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hukum pidana, penanggulangan korupsi juga bisa dilakukan dengan pendekatan non-penal, yaitu pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Nah, pendekatan non-penal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan etika dan nilai-nilai integritas, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas, memberikan teladan, peningkatan kesadaran sosial, dan penguatan keterlibatan masyarakat. Pemberantasan korupsi berperan dalam upaya peningkatan pemberantasan korupsi, diantaranya dengan lembaga pemerintah, lembaga publik, mengedukasi pemerintah tentang integritas, menyelidiki masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Dapat berperan pencegahan korupsi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pendidikan anti korupsi. Mahasiswa dapat memberikan pendidikan anti korupsi melalui berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi, kampanye, dengan kegiatan ekstrakurikuler. Berpendidikan anti korupsi juga bisa diberikan dalam bentuk mata kuliah wajib atau pilihan. Yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi pelaporan kasus korupsi. Siswa dapat memanfaatkan keterampilan IT-nya untuk mengembangkan aplikasi pelaporan kasus korupsi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Yang ketiga yaitu proyek penelitian. Siswa dapat terlibat dalam proyek penelitian untuk menemukan solusi inovatif dalam Baik, berikutnya ada gerakan anti korupsi di media sosial. Nah, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif dan membangun budaya yang transparansi. Nah, berikutnya itu ada monitoring dan perencanaan pembangunan. Nah, mahasiswa dapat terlibat dalam monitoring, kajian, dan perencanaan pembangunan di suatu daerah. Internalisasi karakter anti korupsi di lingkungan keluarga. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan pengamatan terhadap perilaku anggota keluarga untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi sudah terjadi. Terus yang ketujuh ada menanamkan integritas. Nah, di sini mahasiswa dapat menanamkan integritas sebagai pilar penting pembentuk karakter anti korupsi.